Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapati ada orang yang kita ajak untuk ikut dalam persekutuan, ikut dalam kelompok kecil, ikut sama-sama dalam persekutuan doa dan sebagainya, tapi orang itu kemudian mengatakan, maaf, saya tidak punya waktu. Atau kita sendiri Bapak Ibu Saudara yang pernah mengutarakan alasan yang sama ketika ada orang lain mengajak kita untuk membaca Alkitab, mengajak kita untuk bersama-sama membaca sebuah buku yang sangat baik. Tapi kita kemudian menjawabnya, maaf, saya tidak ada waktu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan pada hari ini bahwa tidak ada waktu itu adalah mitos. Sebuah mitos yang tidak seharusnya kita pakai lagi untuk sebuah alasan. Kenapa saya katakan demikian? Mari saya gambarkan dengan menggunakan sebuah ilustrasi. Anggap saja ada seorang yang bernama Bapak Anton. Bapak Anton ini adalah seorang yang punya perusahaan yang begitu banyak. Dia top leader sekali, populer dan sibuk luar biasa. Lalu ada pendeta di gerejanya mengajak dia untuk ayo ikut dalam persekutuan doa. Ayo hadir dalam kelompok kecil. Nah, tentu saja Bapak Anton yang adalah pemimpin perusahaan yang begitu banyak itu mengutarakan alasan ini. Bapak Anton dengan sangat gampang mengatakan, maaf Pak Pendeta, bukannya saya tidak mau bertumbuh, tapi Bapak tahu sendiri kan, saya pemimpin perusahaan, multi perusahaan dan banyak rapat, banyak persiapan, banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ini menyangkut dengan kehidupan karyawan-karyawan saya. Saya harus tampil optimal untuk boleh menyejahterakan mereka. Dengan demikian, Bapak ini juga mengatakan, maaf, saya tidak punya waktu. Lalu tidak lama kemudian satu kali Pak Anton ini pergi ke luar negeri melakukan check up kesehatan secara rutin. Dan cukup mengagetkan ternyata setelah di check up dia bertemu dengan dokter di mana dia berkonsultasi. Dokter itu memvonis Bapak Anton ada kanker stadium 3. Kemungkinan bisa mengarah ke stadium 4 kalau tidak segera ditangani. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar hal itu, tiba-tiba Bapak Anton ini punya banyak waktu untuk lebih sering check up kesehatan, untuk melakukan terapi-terapi, dan bahkan punya waktu untuk datang persekutuan doa, untuk baca Alkitab, seolah-olah ada waktu yang dia bisa sediakan untuk melakukan semua kegiatan rohani. Kenapa? Saya menduga salah satunya adalah karena dia tahu persis kematiannya mendekat. Memang Bapak Ibu Saudara, kematian itu bisa memutarbalikkan prioritas kehidupan seseorang. Yang saya ingin gambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Anton ini, awalnya dia mengatakan tidak ada waktu. Tapi begitu ada yang sangat genting dan berbicara tentang kematian, dan dia mulai takut dan gentar. Ternyata dia tidak bisa lagi menggunakan alasan tidak punya waktu. Karena apa? Ada prioritas yang mulai dia switch di sana. Dia tidak lagi memprioritaskan pekerjaannya, dia tidak lagi memprioritaskan apa yang sekedar hanya duniawi ini, tapi dia mulai memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah kematian. Dan dia bisa menemukannya hanya di dalam Yesus Kristus. Maka benarlah ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kelanjutan kisah daripada Pak Anton, kita tidak tahu apakah sembuh, apakah dia meninggal dunia. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari ilustrasi itu Bapak Ibu Saudara, alasan tidak punya waktu itu hanya mitos belaka. Setiap kita punya kendali dalam hidup kita untuk mengatur prioritas mana yang kita akan ambil. Jadi Bapak Ibu Saudara, lain kali seandainya ada hamba Tuhan yang mengajak Bapak Ibu Saudara datang persekutuan, ikut kelompok kecil. Saya pikir jangan lagi Bapak Ibu Saudara mengutarakan maaf saya tidak punya waktu. Yang lebih tepat, mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan maaf saat ini saya tidak sedang memprioritaskan hal itu. Masuk akal bukan?
Ini pun menjadi refleksi saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar bagaimana untuk bisa menempatkan prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Dalam relasi suami istri, kita mungkin lebih memprioritaskan pekerjaan kita daripada relasi dengan istri kita. Sehingga ketika istri kita meminta kita untuk hadir, untuk ikut dalam acara yang penting bagi dia, kita pasti mengatakan, maaf, saya tidak punya waktu. Bukan tidak punya waktu, tapi seyogyanya mungkin kita perlu menjawab, maaf, saya tidak sedang memprioritaskan engkau. Saya sedang memprioritaskan pekerjaanku. Dalam hal parenting, pengasuhan anak, sediakan waktu mungkin untuk bermain dengan anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kita mengajak kita untuk bermain dan kita mengatakan, maaf, saya tidak punya waktu, mama tidak punya waktu. Saya pikir bukan tidak punya waktu. Jawabannya tetap sama. Mungkin kita seharusnya menjawab, maaf, saat ini prioritas saya bukan kamu. Tadi prioritas saya adalah hal yang lain. Mitos tidak ada waktu. Jangan lagi kita pakai sebagai alasan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus merefleksi diri, sehingga kita sadar benar siapa atau apa yang sedang kita prioritas dalam hidup kita. Biarlah kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan perintahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.